Brahmana napi sihen sampun mau dwi jati. Kalau beliau tadi mengatakan Brahmana ini kalau sudah dwi jati, kalau saya nggak bisa sepakat dengan kata-kata itu. Artinya begini, walaupun kalau orang, bagus menyampaikannya. Ya, bagus, sangat bagus. Saya mengapresiasi beliau, ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa hanya dwi jati yang Brahmana, saya rasa tidak. Kenapa? Om Swastiastu, salam rahayu, pemirsa Hindu Channel. Lagi-lagi Hindu Channel bersama dengan Aji Dewa Suratnaya yang menjadi apa ya? Ya udahlah, intinya Aji Dewa ini kalau udah menyampaikan mampu langsung diterima di masyarakat seperti itu, Ji. Nah, pemirsa Hindu Channel, tentu saja Hindu Channel akan selalu berbagi giveaway dari Hindu Channel, berbagi baju. Nah, nanti kita akan putar yang siapa yang mendapatkan yang selalu komen, like, dan subscribe Hindu Channel. Nah, hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan video yang akan kita tayangkan, Ji, pada agenda ya acara-acara kumpul-kumpul gitu kan di Bali. Nah, ini salah satu topik kita nanti yang akan kita bahas. Coba kita lihat videonya, pemirsa Hindu Channel. Sane kebos Wasudewa Kutumbakam. Kita adalah saudara. Pangta diplesetkan. Contoh catur warna. Brahmana, Kesatrio, Waisya, Sudra. Sepatutnya napi iraga sareng sami niki. Yang dimaksud dengan ketika kita sudra artinya ketergantungan. Lekad, noda bidan, kedanga, uling ibu niki, peranan ibu. Ini kan dimaksud dengan sudra. Waisya napi sudah mampu kita untuk makan sendiri, nyakan, ngalih buah makan. Kesatria napi ketika sudah menjadi pemimpin keluarga, dados gubernur, dados DPD, dados ketua DPRD. Niki contoh. Nika kesatria. Brahmana napi sihen sampun mau dwi jati. Yang harus luruskan niki. Satukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita niki adalah moksatam jagat hita ya cati dharma. Moksa dekat dengan yang widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu mengedepankan ajaran kedarman. Niki. Pangkan mentan bawa sanetiwal. Niki khusus titiang ring angga semeton kepasakan ng jagat Bali puniki. Lan sekuentan nyaman di tiang senemetan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sepatutnya penapi sane bentan wantah sadaka. Sadaka kan napi orang suci. Dan bentan istilah tri sadaka, dan bentan istilah sarwa sadaka. Yang sampun mudi jati, de bagus mudi jati, sane kepesean ki ide pedanda. Yang Arya pun ki Gusti Resi Agung. Yang Puri pun ki ide dalam. Dan ki yang para dewa pun ki ide begawan. Yang pandai pun ki mudi jati serimpu pandai. Yang pasak menjadi pandita empu. Niki maksud titiang kita adalah saudara ngiring serang sami. Nah nikau dengan yang umun satukan niki Yowana titiang wis dibagi kat Bali mau tamu pun kingian pemargi. Mau tamu pisan. Nah nikau mawinan titiang ring semeton serang sami puniki nitian dengan pemargi puniki wantah siki. Wantah siki karena kita negara kesatuan Republik Indonesia ampun nya pecah-pecah yang semeton pasa. Contoh puniki tabik pekulunan pukuturan. Do kedumun ritat kalau wentan singsal lihat Bali pun ki wentan sio sekte animiyagen pun iki. Indonesia merdeka 1945. Kenapa? Agama Hindu diakui tahun 1958. Lulas tiban makluaran iki. Satu kan wentan sio sekte pun iki sana berselisih. Sing mungkin bumi Bali ecenik wentan sio agama. Ada yang kenal, Ji? Ada yang kenal, Ji? Masalahnya saya bukan orang terkenal, jadi pun sulit mengenal. Yang di Dharmawacana atau sambutan lebih tepatnya nih? Sebetulnya sambutan. Sambutan. Ya. Namun pada sambutan ini beliau menjelaskan tentang catur warna. Apa sebenarnya catur warna? Jadi beliau dalam kapasitas sebagai bupati ya, Bupati Kabupaten Badung diundang untuk memberikan sambutan dan sekaligus juga nuansanya memang Dharmawacana karena ada istilah mengingatkan. Saya terus terang aja setelah nonton ini saya mengapresiasi ya
Artinya beliau ini, Pak Giri Prasto ini memang kemasan dari sambutan atau wacananya ini bagus. Bagus dalam arti mengingatkan kita semua, khususnya orang-orang Bali. Nggak termasuk kamu, Miko. Karena beliau kan dengan catur warna. Seperti apa catur warna? Dan beliau memberikan analogi yang memang masuk akal ya. Walaupun analogi ini tentu orang lain juga boleh saja memberikan analogi yang lain, yang modelnya beda. Tapi yang jelas catur warna, namanya catur 4. Warna itu ya warna, jadi 4 kategori sebetulnya pilihan manusia. Tapi beliau tadi mengawali dengan mengatakan, kita ini Wasudewa Kutumbakam. Ya, kita ini bersaudara semua. Tapi sebetulnya Wasudewa Kutumbakam secara filosofis tidak hanya bersaudara sama manusia, bersaudara sama ciptaan, semua makhluk sebetulnya. Baik dengan hewan maupun dengan tumbuh-tumbuhan. Tetapi tentu bentuk persaudaraannya tidak sama seperti kita bersaudara sesama manusia. Nah, untuk sastranya itu, kalau kita berbicara landasan sastranya, Ji, kan umat Hindu tidak terlepaslah. Iya, saya mau percaya dengan Aji Dewo. Sastranya mana gitu ya? Sastranya mana? Padahal kalau saya bohong juga mereka nggak tahu. Nah, landasan sastranya, Ji, nah, tentang catur warna ya ini. Begini, kalau saya baca ya tulisannya Profesor Palgunadi Mendiang, beliau itu kan lebih dari 20 tahun menjadi dosen agama Hindu Bali di India. Lalu beliau menulislah sebuah buku sebagai pedoman untuk para dosen baik di S2 maupun S3. Aman, Ji, kalau bilang India aman nih. Aman nggak? Sangat aman. Ini muka saya muka India, kenapa aman terus? Siap. Nah, kemudian beliau mengatakan memang dalam Rigveda ada kata-kata catur warna ini. Namun kemudian dalam perkembangan sejarahnya ketika kelompok Aryan, ada yang mengatakan bangsa Arya gitu ya, yang masuk ke India itu ya, kemudian secara ekonomi mereka semakin mapan, lalu muncullah kerajaan-kerajaan kecil. Kalau sudah kerajaan berarti ada beda dong antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Di sanalah kemudian catur warna ini menurut Profesor Palgunadi berubah menjadi kasta. Yang sesungguhnya kasta ini bukanlah bahasa Sanskerta, tetapi entah bahasa Portugis kalau nggak salah itu, yang artinya kotak-kotak. Ya, pembagian artinya dia dibagi, manusia itu dibagi, dan strata pembagian ini tidak secara horizontal, tetapi secara vertikal. Jadi kalau kita bicara kasta, ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Tapi kalau warna tidak, strata yang bersifat horizontal sama, karena menurut sastra yang ada dalam Bhagavad Gita, ya, bab 4 sloka 13, dikatakan bahwa catur warna itu dasarnya adalah guna dan karma, atau karma dan guna. Jadi orang bisa menjadi ada di sebuah tataran kelompok warna ini berdasarkan karma juga. Jadi kembali urusan sang Punarbawa juga. Pertama, yang kedua berdasarkan profesi. Jadi apa pekerjaan apa yang dia pilih. Nah, kalau begitu misalnya, maka kalau bayi apa punya warna? Orang dia kerja juga belum kok. Belum ada profesi. Walaupun karmanya ada, tapi profesi nggak ada. Sehingga ada yang mengatakan bahwa wah, kalau bayi itu nggak ada warna. Nanti kalau dia sudah punya profesi, ya, entah dia baru dia punya warna. Entah dia warnanya Brahmana, entah dia warnanya Satria, entah dia warnanya Waisya, entah dia warnanya Sudra. Nah ini, jadi perkembangan ini yang terjadi sesungguhnya. Dari warna yang ada dalam Rigveda, juga ada dalam Bhagavad Gita, kemudian muncul kasta. Artinya apa? Kasta ini bukan tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan Hindu, tetapi merupakan perjalanan manusia yang disebut dengan perjalanan kesejarahan. Nah, lalu kenapa kok jadi populer kasta ini? Ya karena ada yang menikmati, ada yang senang. Yang di atas senang, ada yang di bawahnya, yang di bawah senang, ada yang di atasnya. Tapi ya dianggap saling menguntungkan, walaupun sebetulnya secara etika, secara kemanusiaan, secara Wasudewa Kutumbakam, enggak ini ya, Ji. Itu udah nggak pas. Mana ada manusia lebih tinggi lebih rendah, kecuali tinggi tubuhnya. Tapi kan beliau menyampaikan ada beberapa cuplikan video di depannya. Mungkin ini kan kita penggalannya ya. Iya. Beliau kan menyampaikan kita harus semua itu sama, nggak boleh membeda-bedakan. Nah itulah dasarnya adalah Wasudewa Kutumbakam itu. Baik sekarang dia keturunan Brahmana, keturunan Satria,
keturunan Wesya dan Sudra tetap sama, horizontal. Kita berteman gitu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu yang dimaksud dengan sama kita ini semua sama. Jadi jangan pernah Miko merasa lebih tinggi dari saya, jangan saya pernah merasa lebih tinggi dari Miko, sama semua. Nanti kalau kita sudah punya profesi, baru ada kelihatan juga bukan lebih rendah lebih tinggi, tapi tetap sama secara manusia, tapi profesinya yang berbeda. Warna itu profesi yang berbeda. Nah, sebenarnya ini akan berbahaya nggak jika kalau memang ini menjadi landasan dasarnya seperti itu? Sebetulnya kalau tetap kita berorientasi kepada warna, tidak ada masalah. Dan memang dunia ini memang nggak sama profesi manusianya. Nggak sama. Sekarang ya, yang bermain di bidang logistik, Bulog, orang-orang Bulog gitu. Jelas Wesya mereka bertanggung jawab terhadap kelancaran logistik di Indonesia misalnya. Kemudian ada yang bekerja di bidang servis, pelayanan jasa, Gojek, Gokart. Nah itu boleh dikatakan Sudra. Tetapi bukan berarti Sudra itu lebih jelek dari Wesya. Tidak. Warna loh ya. Nah, kesatria ketika menjadi seorang pemimpin, jadi bupati, jadi DPRD, jadi DPD, jadi gubernur, ya itu satria. Bahkan sebetulnya begitu dia mengabdi kepada negara, walaupun hanya PNS, dia sudah satria itu. Kalau Brahmana, ya namanya Brahmana, orang yang memahami agama. Ya, tadi kalau beliau tadi mengatakan Brahmana ini kalau sudah dujati, kalau saya nggak bisa sepakat dengan kata-kata itu. Artinya begini, walaupun kalau orang, bagus menyampaikannya. Ya, bagus, sangat bagus. Saya mengapresiasi beliau. Ya, tetapi kalau dikatakan bahwa hanya dujati yang Brahmana, saya rasa tidak. Kenapa? Loh, tidak semua orang yang belajar agama, mendalami agama, betul paham tentang agama, kemudian dia dikatakan Brahmana, ya apa bukan Brahmana, padahal dia sebetulnya menjalankan kebrahmanaannya. Apalagi zaman kali. Kita tidak pernah tahu yang namanya Brahmana benar-benar Brahmana, walaupun sudah dujati, benar nggak dia? Benar nggak kedujatiannya menjadi pedoman dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang Brahmana? Benar nggak? Ya, ini juga itu yang menjadi tanda tanya. Nah, itu jadi tandanya besar. Jangan kali loh ya. Karena begini, saya lebih suka mengatakan, walaupun orang itu tidak dwijati secara formal, tetapi dalam kehidupan dia berperilaku seperti seorang dwijati, why not? Kita accept ini, kita terima ini sebagai sebuah kenyataan. Karena kita banyak nggak tahu alam ini seperti apa. Apalagi misalnya orang itu harus dwijati dengan dikse, cara Bali. Tunggu dulu. Apa diksenya cara Jawa salah? Apa diksenya cara Keharingan, cara Meratus, Toraja, Mamasa salah? Sudah wiwitan salah enggak? Tunggu dulu ya. Karena yang namanya alam ini kita tidak pernah tahu sesungguhnya seperti apa. Maka kalau katakanlah orang dujati, tampilan hebat, busana luar biasa, wah, aksesori hebat. Tetapi kalau perilakunya tidak mencerminkan beliau seorang dujati, bagaimana? Seorang yang lahir dua kali, lahir secara biologis dan lahir secara spiritual. Ya percuma, ini zaman kali, Pak. Memalukan. Iya, zaman kali ini. Jangan salah. Tapi apapun yang beliau sampaikan, sesuatu yang sangat bagus. Nah, saya harus mengapresiasi. Menarik, apa perbedaan dari kasta dan warna? Gitu kan. Gitu kan tadi kan disinggung-singgung dikit aja. Singgung sedikit ya. Singgung-singgung. Nah, sekarang poin-poin besarnya nih. Jadi gini, kalau kasta itu kan bukan bahasa Sanskerta, itu bahasa Portugis. Kota yang bisa pisahkan, strata yang vertikal, bukan yang horizontal. Kalau warna jelas, satu orang itu mendapat warna Brahmana bisa karena pengaruh dari Sang Punarbawa, makanya dibilang dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 13 katakan karma dan guna, dan karma. Itu karena karmanya bisa dia menjadi seperti itu. Ya, yang kedua, karena dia memilih profesi. Ya, jadi awalnya bisa saja dia memilih profesi sebagai seorang pedagang. Tiba-tiba karena panggilan jiwa, bahasanya begitu, karena panggilan jiwa, lalu dia jadi pemimpin. Bukan, itu udah jadi pedagang dulu. Jadi ingin melinggih. Jadi pendeta. Ya, jadi Brahmana ya. Lah, itu boleh-boleh saja, kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Jadi itu dia sudah memilih profesi. Mungkin saja ini terkait dengan
karmanya beliau, muatan karmanya bahwa Sang Punarbawa dulu juga seorang sulingge. Bisa saja. Nah, jadi perbedaan kasta yang jelas, satu, kasta itu nggak ada referensinya dalam Hindu. Jadi dia tidak ada hubungan sama agama. Itu secara sosial, secara vertikal. Di dunia ini sekarang, negara mana yang merasa paling hebat? Amerika misalnya, dia kasta tertinggi dia. Rusia misalnya, dia kasta tertinggi dia. Seperti itu. Ini manusia, ego. Karena ada yang menikmati. Ya silahkan saja, kalau saya tidak. Untuk apa saya menikmati yang nggak jelas seperti ini? Jangan marah-marah lagi. Orang nggak boleh marah-marah ya. Nah, Seperti itu. Tinggi. Nah, jelas perbedaannya kasta dengan warna. Pasti. Seperti itu. Nah, kalau di Bali, kalau kita dengar kasta itu kan Bali sangat populer tuh. Iya, benar. Nah, apakah perbedaan dengan kasta India? Kemudian apakah bisa kasta ini diterapkan di Jawa, Kalimantan, dan lainnya? Nah, satu dengan India dulu. Ya. Kalau India itu unik, aneh dan lucu. Kenapa? Di sana kasta ada 4, bisa 5, bisa 6. Nah, kenapa? Seolah-olah di sana orang bebas, tergantung posisinya. Misalnya, saya keturunan raja, saya bisa saja, kamu paria kamu, nggak punya kasta kamu. Bisa saja seperti itu. Itu India. Kalau di kita enggak, di Bali ini kan kasta tetap aja baku 4. Nggak pernah 5, nggak pernah 6. Kalau India bisa 5, bisa 6. Semau mereka. Ya, itu urusan mereka lah, kita nggak perlu ikut campur urusan itu. Ya. Rumah tangga orang. Ya, rumah tangga orang itu. Seperti itu. Nah, kalau di Jawa, bagaimana menerapkan kasta di Jawa? Orang Jawa itu perempuan aja haknya sama dengan laki-laki. Walaupun sudah kawin kemanapun, dia tetap hak sama tentang waris. Bagaimana kalian menerapkan kasta? Ini lebih tinggi, lebih rendah, nggak ada. Yang jelas orang Jawa itu merasa sangat sama, sehingga kepada siapapun dia akan mengatakan ngapunten. Orang Sunda juga ngapuro ya. Orang Sunda juga punten, mangga. Semua dianggap sama, karena kita manusia sama-sama makan nasi. Ya kan begitu, belum bisa makan batu. Nah, ini masalahnya. Kalau di Bali juga sebetulnya ada sesuatu yang sangat etis, cuman dibelokkan. Misalnya, apa sih? Miko orang Bali, saya orang Bali juga, tapi lama di luar. Ketemu di Bali dengan Miko. Terus Miko nanya, ingin tahu saya ini dari mana siapa. Lalu Miko mengatakan, Tunasa dan Lingge, mohon diberikan informasi Bapak ini siapa dari mana. Kan itu sebetulnya. Tunasa dan Lingge. Nah, kemudian saya harus mengatakan, yang dimaksud juga oleh si penanya ini, Miko ini adalah, Anda ini dari klan mana? Supaya saya nggak salah nanti. Gitu loh. Saya tidak boleh merasa, wah aku ini orang hebat, aku turunan satria, turunan raja. Enggak, tidak perlu merasa seperti itu. Itu etika. Katakan saja, ya saya asli Bali, leluhur saya memang dari Klungkung dulu, saya dari katakanlah masih keluarga dengan Raja Bali. Tapi jangan pernah merasa, wah hebat. Ngomong, enggak. Itu etika. Itu etikanya orang Bali ketika dia tidak ingin berbuat salah. Nggak ada hubungan dengan kasta. Tidak ada hubungan dengan kasta. Tapi orang baru itu, seperti yang di Jawa, ngapunten ngapuro, amit. Atau di Jawa Barat, di Sunda Wiwitan misalnya, punten, mangga. Punten, mangga. Kata-kata ini, tolong, maaf, terima kasih. Nah, ini inti etika ini sebetulnya. Ya. Kalau dengan orang Jawa nggak bisa terapkan kasta, nggak mungkin. Kalau warna pasti bisa. Guru agama, karena dia begitu menekuni agama, dan dia mengajarkan agama, dan dia sukses di situ, Brahmana dia. PNS, walaupun yang satpam, tapi dia bekerja dengan tekun di sebuah BUMN misalnya, dan dia sangat jujur, Satria dia. Pedagang di kantin di sebuah kantor instansi, ya, dia dengan dagangnya dia benar, dagang makanan, pokoknya dia bagus dagangnya, ya, Wesya dia. Cleaning service di kantor, office boy di kantor. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa ngopi pagi-pagi kerja di kantor. Apa kita mesti ngepel sendiri? Mereka yang bersihkan semua, mereka yang di dapur. Sudra dia. Tapi ingat, saya pribadi punya satu keluhan. Apa sih? Bahwa untuk di Bali, pemahaman saya tentang sudra, pemahaman saya loh ya, jangan kaitkan dengan orang lain. Sudra itu adalah
kelompok orang yang kalah perang dan diperbudak oleh yang menang perang. Jadi di Bali nggak ada sudra, nggak ada. Kelompok petani, pedagang, penjual jasa, selama itu kaitan dengan bisnis, Wesia dia. Kan pebisnis. Masa ada orang mau jadi cleaning service nggak dapat gaji? Tidak mengharapkan imbalan? Pasti. Maka petani juga. Apa dia hanya bertani untuk makan saja? Kalau dia perlu yang lain, bagaimana kalau dia nggak punya uang? Bisnis dia. Loh, menurut saya makanya di Bali tidak ada sudra. Sudra adalah orang yang kalah perang, hilang kemuliaannya sebagai manusia, dan diperbudak oleh yang menang perang. Siap. Itu di saya. Nah, Haji, aduh, udah berapa menit nih kita? Kita harus giveaway dulu. Iya, silakan giveaway lah. Biar agak tenang gitu, Haji. Biar agak tenang ya. Agak Nanti kita tenang. ngopi-ngopi lagi ya. Ngopi-ngopi. Oke, asik. Nah, kita sudah tentukan berapa nih siapa yang komentar-komentar, siapa yang subscribe dan like nih, guys. Nah, yuk kita bisa mulai. Siapakah pemenang giveaway pada hari ini? Oke. Dengan Hindu Channel 1, 2, 3. Bunyinya keren ya. Iya. Kirain punya jangkrik. Iya, jangkrik. Siapakah dia? Cleo Putu, Wayan Sudarta, Tirasa Ketu, Fido Madi Sukadana, Lewat. Putra Jawa 8, Putra Tujuh. Jawa 8, 87. 87. Iya. Geser. Op. Jadi dia. Selamat kepada Putra Jawa 8 mendapatkan giveaway dari Hindu Channel. Nih, bajunya harus sampai depan rumah. Harus dipakai ya. Harus dipakai kemudian Dan foto. nggak boleh cuci. Nggak boleh cuci ya sih. Oh, cuci. Bau nanti. Gitu. Nah, caranya caranya itu DM di Instagram Hindu Channel, kirim namanya dan screenshot ini. Kirim namanya, terus alamat lengkapnya di mana, akan kita kirim melalui apapun secepat mungkin. Oke, terima kasih udah subscribe dan like. Siapa namanya? Putra Jawa. Putra Jawa 87. Ya. Nah, kita lanjut Ji pembahasan Oke. kita tentang Apalagi? catur warna nih. Nah, kalau kita lihat perbincangan kita ini kan ada istilah jabe nih. Iya. Jabe gitu. Kalau orang Jawa bilangnya jaba. Jabah ya? Nah, Kalau kalau Sunda bilang jabah juga. jabe, jabe juga. Iya. Jabe. Kemudian apakah ini ada perbedaan atau kesamaan antara jabe dengan sudra? dengan sudra sudra ya. Nggih. Apakah ada perbedaan? Kalau menurut saya begini ya. Jabe itu kan artinya di luar. Nggih. Di luar. Kalau Jawa bilang nang jobo, Nang di jobo. luar rumah misalnya gitu kan. Nah, kemudian kalau jabe di Bali ini ada semacam stigma yang cenderung menyamakan antara sudra dengan jabe. Padahal beda banget itu. Kalau menurut saya jabe itu bukan sesuatu yang aneh. Jabe itu artinya di luar. Jadi dulu saya pernah mendapat penjelasan dari bapak saya, kalau jabe itu orang-orang yang hidupnya di luar keraton. Maupun dia punya darah keraton ataupun tidak, kalau dia hidup di luar puri, ya jabe dia. Jabe, tapi kadang-kadang di Bali dianggap jabe ini sama dengan sudra, artinya apa? Jelek banget gitu. Padahal enggak. Saya punya menantu dari sebutan jabe gitu ya. Kalau setiap ada puja wali di puranya dia, anak saya laki-laki saya suruh, kamu antar itu istrimu ke sana. Puja wali di merajannya dia. Kamu ikut sembahyang di sana, hormati mertuamu. Saya begitu saya. Dan nggak ada yang aneh, apa hilang saya karisma saya nggak hilang sama sekali gitu loh. Nah, jabo itu di luar, jabonya di Jawa juga. Nah, ini bisa saja dari tafsir bahwa di luar Bali itu jabo semua, orang Jawa juga jabo. Tapi ingat, jabonya ini tidak diartikan sebagai sesuatu yang lebih rendah, tidak. Tidak. Jabo itu di luar, ya. Jawa itu juga, Jawa itu kan asal katanya jabe. Jabe itu kan Jawa, ada yang mengatakan dowo, panjang, ada yang mengatakan jabo di luar Bali itu Jawa. Jadi Jawa ini semua semutan jabe karena di luar Bali misalnya. Tetapi bukan berarti dia lebih rendah, tidak. Tetap kalau bicara warna di Jawa, tetap lebih mudah kita. Oh, ini Brahmana karena dia ahli agama. Oh, ini dia Satria karena dia PNS. Oh, ini Wesya karena dia pedagang.
Ada yang mengatakan, oh ini sudra, ya karena dia berdagang juga. Sebenarnya sudra sama Wesya ini kan bisa digabung jadi satu, sama-sama pebisnis sebetulnya, kan begitu. Jadi kalau Jawa nggak ada cerita kasta. Jabo itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Terakhir Ji, Nggih. adakah yang keliru tentang catur warna, anggapan tentang catur warna dan kasta? Ya jelas lah, anggapan keliru kan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, khususnya di Bali. Kalau di Jawa atau di luar Bali tidak ada. Bahkan orang Bali pun yang merantau di luar Bali tidak pernah merasa dia lebih tinggi, dia lebih rendah. Biasa-biasa saja lah, nggak ada yang aneh. Tapi di Bali sendiri memang tentu masih ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menganggap itu bukan warna tapi kasta. Nah ini sayangnya kenapa ini diturunkan oleh yang sepuh-sepuh. Kalau menurut saya berbasis kepada Wasudewa Kutumbaka, maka hilangkanlah yang namanya kasta ini. Karena ini merupakan citra buruk bagi umat Hindu khususnya di Bali. Karena apa? India sudah kastanya nggak pernah berubah dan kita tidak perlu meniru India. India kastanya kan nggak 4. Berapa saja mereka bisa bikin kasta. Maka sebetulnya untuk menghilangkan citra buruk Hindu, tolong janganlah berorientasi kepada kasta lagi. Ayolah kita orientasinya kepada warna. Sehingga potensi tiap-tiap warna ini bisa dikembangkan. Khususnya bagi generasi muda ke depan ini. Jadi hilangkanlah kata kasta itu. Karena kasta itu bahasa Portugis dan tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam pustaka. Ayo kita mulai mengedepankan warna sebagai kompetensi yang harus menjadi andalan umat Hindu. Itu. Sukses semua, Ji. Terima kasih sama-sama. Terima kasih pemirsa Hindu Channel. Perbincangan kita mungkin lebih lama atau lebih sedikit, tetapi benar-benar mohon pahami, tonton terus sampai panjang durasinya ya Ji, biar nggak salah paham. Karena kalau nonton full juga kan ya jadi kita semangat sebagai anak muda ya itu lama melihat wajah saya yang India ini gitu ya. Gitu. Nah, langsung saja tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe Hindu Channel. Komen, informasikan di mana Hindu Channel harus berkunjung. Siapa tahu ada yang berharap untuk Hindu Channel tolong main ke Kediri, ke Sulawesi, Kalimantan. Ayo. Ya nanti kita pikirkan perjalanannya seperti apa. Langsung saja kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Om Santi 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 Om.